sekarang ini ya semakin ditampakkan oleh Allah keanehan-keanehan mereka. Kasus terakhir yang kita dengar tatkala mereka tidak datang untuk berhaji ya, ternyata mereka membuat ibadah tandingan, yaitu wukuf di Karbala. Kita terakhir dengar kejadian seperti itu. Kenapa mereka wukuf di Karbala? Kenapa mereka wukuf di padang Karbala apa gurun Karbala? Kita padang Arafah. Mereka tidak tahu apa namanya. Imam mereka berkata, demi Allah, kalau saya jelaskan kepada kalian tentang keutamaan menziarahi kuburan cucu Nabi SAW, kalian akan tinggalkan haji. Sungguh kalian akan tinggalkan haji kalau kalian tahu rahasia tentang apa? Menziarahi kuburan cucu Nabi SAW. Roksan, langsung kalian tinggal. Tidak ragu-ragu. Wa ma hajja ahadun. Kalau saya jelaskan, tidak seorang pun yang hajian. Bayang. Kalau saya jelaskan tentang keutamaan menziarahi kuburan Husain radhiyallahu anhu, maka tidak seorang pun akan berhaji. Ternyata ziarah ke kuburan cucu Nabi SAW itu sekali saja sama seperti 1000 kali tadi muter-muter. Itu bayangkan. Terus mabrur, terjamin apa? Mabrur. Ente hajinya belum tentu mabrur. Mereka punya akidah yang berbahaya, itu akidah suka bohong. Ya, namanya mereka namakan apa? Taqiyah. Maka kalau kita tanya kamu begini, oh enggak benar. Oh enggak benar. Sekarang waktu mereka wukuf di tanah Karbala, akhirnya ketahuan, akhirnya mereka malu, kata mereka itu bukan haji kok, itu ziarah. Ya sama, ziarahnya 1 juta kali lipat pahalanya daripada haji mabrur. Sama aja, ente mau namakan ziarah itu kamuflase aja, ngeles. Ya. Buktinya mereka berdoa situ, ente mau namakan ziarah tapi ente wukuf di situ. Di hari yang sama pada tanggal 9 kan? Dzulhijjah. Cuma mereka karena terlanjur malu, mereka ngeles, kata mereka itu namanya bukan haji, itu namanya bukan wukuf tapi namanya apa? Ziarah. Kita bilang sama aja, ente mau namakan ziarah, ente juga meyakini 1000 kali lipat haji mabrur pahalanya. Kalau seorang memakan tanah tersebut, maka dia berdoa, ya Allah, jadikanlah tanah ini sebagai ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Jadi barang siapa yang makan tanah tersebut, dia mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, dilapangkan ilmunya, ya. Saya jadi ingat lelucon, kata orang, ente kalau bukunya susah dihafal, dibakar, ya. Dibakar kemudian diminum. Supaya dihafal semua. Tapi ingat, tidak boleh kentut, ya. Kalau kentut hilang semua nanti. Ada-ada aja. Jadi ini kalau mau tambah ilmu, makan itu apa namanya, tanah, ilmu bertambah, rezeki semakin luas, dan apa? Kesembuhan dari segala penyakit. Kata dia bahwasanya dalam tanah kuburan Al-Husain, yaitu di tanah Karbala, itu adalah obat bagi segala penyakit. Obat bagi segala penyakit, dan adalah obat yang terhebat. Dawaul akbar, obat yang terhebat, mengalahkan semua obat yang ada. Jadi caranya gimana? Dengan makan. Dengan makan apa? Tanah tersebut. Ini yang mereka praktekkan. Mereka makan tanah tersebut. Ini dalam buku mereka, buku jadi buku muktamar. Buku, maksudnya buku jadi yang diakui oleh mereka. Saya tidak sedang ngomong kosong. Saya sedang menukil dari mereka secara langsung. Waktu saya sedang ziarah ke kuburan Baqi, saya mendapati mereka mengambil pasir. Mereka masukkan, takut ketahuan sama petugas. Bahkan sebagian teman melihat mereka langsung makan. Ada apa gerangan? Ternyata ada keyakinan seperti ini. Ini obat dari segala apa? Penyakit, ya. Ada sebagian orang yang membantah dalam YouTube, dia mengatakan seandainya Nabi Isa meninggalnya bukan di salib tapi meninggalnya di kursi listrik, maka kursi listrik akan ditempel di gereja. Paham? Ini logikanya seperti itu. Benar. Karena mereka menggabungkan tempat dieksekusinya Nabi Isa alaihissalam. Ibnul Qayyim membuat mereka berpikir, harusnya ente benci. Di situ Tuhanmu disiksa. Demikian juga kalian orang Syiah, kalian benci dengan tanah tersebut. Bukan kalian muliakan, bukan kalian agungkan. Kenapa di tanah tersebut Al-Husain radhiyallahu anhu apa? Dicabik-cabik.